Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanya. Kita sangat memuji nama Tuhan. Amin. Sekali lagi kita angkat pujian yang berkata, kami berkumpul memuji-Nya. Amin. Mari sama-sama kita bersuka-cita di hadapan Tuhan, sebab kita datang berkumpul dan berdiri untuk memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan, kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Katakan, kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Sekali lagi saudara katakan, kami berkumpul. Amin. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu. Sama-sama katakan, pujilah Bapa, pujilah Bapa. Amin. Pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Kita katakan haleluya. 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 Sekali lagi katakan haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Sekali lagi saudara kita katakan, kami berkumpul memuji-Mu Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu Tuhan. Amin. Memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. 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 Oh haleluya. Sekali lagi saudara katakan haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. 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 Sekali lagi saudara. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan,
karena Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman beribadah dalam ucapan syukur ini. Kami percaya Tuhan bahwa keberadaan kami adalah anugerah-Mu, dan kalau kami masih ada sampai hari ini dengan tubuh yang sehat diberkati, Engkau memberkati keluarga, anak-anak, mantu sampai cucu-cucu, suami kami, istri, rezeki, tempat berteduh, itu semua adalah anugerah-Mu. Dan hidup yang Kau berikan adalah karena Engkau masih punya banyak rencana yang indah dalam kehidupan kami. Sekalipun Kau tidak menjanjikan langit yang selalu cerah, namun Engkau berjanji bahwa Engkau terus akan menyertai kami dan menolong kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Dan hari ini Tuhan, ketika kami ada di rumah-Mu, ada dalam ibadah, ini adalah satu bukti bahwa pertolongan-Mu, penyertaan-Mu itu ada bersama dengan kami. Saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, dan firman itu Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang putus asa diberikan jalan keluar, yang dalam tekanan diberikan kelegaan. Engkau kenal kami, Engkau tahu keberadaan kami, Engkau lebih besar dari persoalan kami. Bahkan Engkau rela mati untuk membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini seperti biasa ya, kita akan beribadah yang juga disertai dengan perjamuan kudus. Berarti ini sudah bulan yang ke-12, sudah 12 kali. Ikutkah ke-12-12-nya? Atau bolong-bolong? Ya, tetapi biar bagaimanapun, kalau hari ini kita bisa beribadah, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, sebab hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus yang mengingatkan kepada kita bahwa oleh karena pengorbanan Kristus, kita diampuni dari kesalahan kita, kita menjadi manusia yang baru, kita jangan berbuat dosa lagi, dan juga korban Kristus itu membuat kita jadi sehat, kita jadi sembuh, kita dipulihkan. Seperti hari ini kita datang dengan ucapan syukur tentunya. Tetap pakai masker ya, prokes dijaga, dan tetap sehat. Oke, kita akan masuk, kita akan baca satu ayat dari Matius pasal 21. Matius pasal yang ke-21 mulai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tetap perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu ia pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, sampai di situ. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita baca suatu perumpamaan yang diberikan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya, dan tentunya kepada kita juga hari ini untuk kita renungkan bersama-sama. Jadi dikisahkan ada seorang bapak punya dua anak laki-laki. Tentunya kalau anak laki-laki siap untuk bekerja ya, karena yang bekerjanya umumnya kan laki-laki.
Lalu si bapak itu bilang kepada anaknya yang sulung, "Nak, bekerjalah di kebun anggur." Si anak bilang, "Iya bapak," tapi dia tidak melakukan. Lalu yang kedua, si bapak lihat, wah ternyata nggak melakukan. Lalu dia datang lagi kepada anak yang kedua, dikatakan, "Kamu juga ya nak? Kamu bekerja ya?" Anak yang kedua ini spontan bilang, nggak mau gitu ya. Lalu si bapaknya tentu tidak memaksa, ya karena bapak tentunya mengasihi anaknya, jadi dia tidak maksa. Apa yang terjadi itu anak terus nyesel. Kita sudah baca ya, itu anak nyesel, lalu dia kerjakan. Nah, Yesus bertanya nih kepada murid-muridnya. Bertanya juga lah kepada kita murid-muridnya, bukan? Iya, dia bertanya. Menurut kau, menurut kamu, menurut sampean gitu ya, kira-kira yang mana tuh yang baik? Mereka menjawab nih serentak, yang kedua lah gitu ya. Walaupun awalnya dia nggak mau, tapi dia nyesel langsung melakukan. Daripada yang pertama gitu ya. Lalu Yesus bilang, "Kau tahu nanti nih pemungut-pemungut cukai dan orang-orang perempuan-perempuan sundal itu kalau diistilahkan itu orang-orang berdosa gitu kira-kira ya. Nanti mereka tuh yang akan mendahului engkau masuk kerajaan sorga." Murid-muridnya bingung kali ya, nggak ngerti, aku nggak mudeng gitu ya. Kita sebelum kita lanjutkan, kita baca lagi ya. Kita baca satu nas lagi, nanti kita bandingkanlah sedikit ya. Ini juga perkataan Yesus. Kita akan baca dalam Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20 ayat pertama dan kedua saja, 2 ayat. Demikian firman Tuhan. "Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya." Halo, apa nih kira-kira? Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kita kembali lagi ke konteksnya. Jadi ada seorang bapak punya kebun anggur. Pasti kebunnya ini lagi panen. Sebab kalau nyuruh anaknya nggak suruh nyangkul gitu ya. Pokoknya yang enak-enak deh kalau menyuruh sama anak gitu. Nggak mungkin anaknya itu disuruh yang di luar kemampuannya, nggak mungkin. Kalau mau nyuruh itu pasti yang enak-enak. Nah, si bapak ini pasti dia itu kaya. Sebab dia punya kebun anggur dan banyak pekerja-pekerjanya. Si bapak ini pasti juga berpikir untuk anak-anaknya, supaya anak-anaknya biasa bekerja. Seperti itu. Dan berikutnya dikatakan hal kerajaan surga. Ayat yang ke-20, pasal yang ke-20. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan yang pagi-pagi cari orang, "Kau mau kerja? Ayo kerja, kebun anggurku lagi panen. Ada upahnya kok, gak gratis." Gitu ya. Diskusi-diskusi, sepakat upahnya sedinar. Kerja. Dikatakan oleh Yesus, hal kerajaan surga. Jadi waktu bicara tentang kebun anggur, bicara tentang hal kerajaan surga. Si bapak waktu nyuruh anaknya yang paling besar, anaknya itu iya tapi nggak kerjakan. Anaknya yang bungsu nggak mau, lalu nyesel, lo kerjain. Ditanya, menurut kau nih murid-murid yang mana? Mereka serentak, yang kedua gitu ya.
Kalau menurut saudara yang mana? Hah? Hah? Yang mana? Dua-duanya juga nyusahin, ya, nyusahin. Kalau menurut saya, kenapa enggak iya katakan iya, tidak katakan tidak gitu ya. Jadi dua-duanya juga nyusahin. Untung si bapaknya ini bermurah hati pastinya nih. Jadi yang kedua itu menyesal, lalu dia mengerjakan. Bapak Ibu saudara-saudara, coba kita merenung sejenak aja. Seorang anak kepada bapaknya, dia pasti tahu siapa bapaknya. Iya, anaknya. Kecuali bapaknya bapak tetangga, mungkin nggak tahu. Anak sama bapak, bapak tahu tentang anak, anaknya juga tahu tentang bapaknya. Kalau bapaknya kita sudah tahu tadi ya, seorang yang kaya raya, punya power, ya kan, punya kebun anggur, ada anak buahnya, bisa membayar gitu. Jadi seorang yang nggak bisa diragukan lagi lah bapaknya. Nah, si anak, tentunya si bapaknya nyuruh ini bukan asal nyuruh, tentu ada tujuannya. Saudara kan orang tua, punya anak toh, asal nyuruh aja begitu? Enggak, pasti ada tujuannya. Untuk mendidik, untuk melatih, untuk mengajarkan supaya tangguh, gitu ya. Halo, masih ingat nggak waktu Ishak mulai besar, ya, bapaknya si Abraham, ini anak satu-satunya loh, anak kesayangan mulai besar, dan bapak Abraham itu diberkati luar biasa. Masih ingat kisahnya? Iya. Lalu Ishak gimana Ishak? Wah, aku mah asik, bapakku kaya raya, aku mah santai-santai saja, gitu ya, gitu. Wah, nggak begitu. Ya, si bapak Abraham ini kepada Ishak dititipkan sama Eliezer. Eliezer itu siapa? Hamba kepercayaannya. Eliezer, sini kau. Aku berikan engkau wewenang. Kau didik anakku. Kau jadikan dia jadi baik sesuai dengan firman-firman Tuhan yang aku jalankan. Mungkin begitu ya. Siap Tuhan. Ya, seorang hamba begitu toh. Dan Eliezer ini adalah hamba yang kepercayaan. Dibawa si Ishak, nggak tinggal sama bapaknya, bawa tinggal sama Eliezer, kerja ya. Waktu mau dijodohkan sama si Ishak, Eliezer tuh lagi kerja, berkebun, menanam, mencangkul dan lain-lain. Kau pikir terus si Ishak ketawa-ketawa gitu ya? Saya yakin si Ishak itu pasti marah-marah. Siapa kau? Kau itu kan pesuruhnya bapakku. Aku ini anak majikan, gitu ya. Kenapa kau suruh? Si Eliezer, nggak peduli, cangkul, kerjakan. Aku ditugaskan sama bapakmu. Bapakmu kasih otoritas. Kalau engkau tidak nurut, nih sabetan udah siap, gitu ya. Walaupun ngedumel, si Ishak kerja. Jadi itu salah satu contoh. Ya, tetapi ini beda nih. Ini dua anak yang diperintahkan, dia nggak tahu siapa bapaknya. Kalau si Ishak kan tahu, bapakku itu, ya kan, diberkati, kaya raya gitu. Walaupun aku sekarang disuruh kerja, kan pada akhirnya Ishak jadi tangguh. Waktu di negeri orang Filistin, waktu lagi kelaparan, dia bisa bercocok tanam, dia bisa makmur. Mungkin salah satu faktor karena sudah dididik sama si Eliezer, kan? Ya, walaupun gak tertulis lah. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi kita lihat ini bisa terjadi. Anak ini gak kenal bapaknya. Jadi yang pertama bilang iya, tapi tidak kerjakan. Untunglah yang kedua itu ada yang
di situ ditulis kata menyesal. Ya, kata menyesal itu yang membuat itu anak yang kedua jadi berbalik. Banyak anak tidak kenal bapaknya, tapi disebutnya anak Allah, anak Tuhan, beriman, tapi dia nggak kenal bapaknya. Dia kerja aja semau-maunya dia. Ya suka-suka aku lah. Aku maunya begini ya sesuka aku. Kau jangan larang-larang aku. Aku itu tidak bisa dilarang. Terserah. Halo, kalau bener. Kalau nggak bener, nggak bisa dilarang. Ya kejebur. Jadi seringkali kita mengalami. Mudah-mudahan di sini nggak ya. Di sini nggak ada ya. Jadi disebutnya anak. Ya. Aku anak raja gitu ya dalam tanda kutip ya. Tapi sebenarnya nggak kenal. Dia nggak tahu apa yang menjadi tugas-tugas yang diberikan oleh bapaknya. Yang sebenarnya itu buat kebaikan dia nggak tahu. Bahkan menolak. Jadi sangat disayangkan bukan? Nah kayak gitu kira-kira. Padahal bapaknya lagi bicara tentang hal kerajaan surga. Sesuatu yang dicari-cari, sesuatu yang diidam-idamkan. Bapak ibu saudara-saudara, kalau engkau, maaf ya, kalau engkau makan aja susah, mungkin belum kepikir, ya. Kalau engkau tiap hari tertekan gitu ya, mungkin belum kepikir. Tapi kalau semuanya sudah cukup, semua sudah baik, semua sudah makmur, mungkin baru kau berpikir bahwa hidup di dunia ini ada batasnya. Baru engkau berpikir tentang kekekalan. Baru engkau diingatkan kembali ada surga dan ada neraka. Masalahnya apakah kita sampai di sana? Halo? Disitulah letaknya. Bersyukurlah kita kalau sejak awal kita sudah mengerti, kalau sejak awal kita sudah paham, seperti yang dikatakan oleh Yesus, hal kerajaan surga seperti kebun anggur, dan si tuan pemilik kebun anggur itu mencari untuk bekerja di kebun anggur itu dan diberi upah. Nah si anak ini nggak mengerti, tetapi kita lanjutkan. Yang satu akhirnya dia menyesal. Kata menyesal itulah yang merupakan akil balik metanoia, dari gelap jadi terang. Kata menyesal artinya selama masih ada kesempatan, kalau ada kata menyesal itu berarti masih diberikan kesempatan. Itu sebabnya dari awal kita katakan bahwa hidup ini yang kita hidupi itu adalah anugerah. Ada banyak orang gak menyadari, tapi ada yang mendapat anugerah. Dia sadar, dia salah berpikir, salah merangkak, lalu dia menyesal, dia balik kepada bapaknya, dan itu dia mendapat anugerah. Bapak, ibu, saudara-saudara, Bapak yang maha kuasa itu, Bapak yang maha besar itu, yang memiliki kebun anggur, yang memiliki surga, dia masih memberikan kesempatan. Dan kalau kita sebentar melakukan perjamuan kudus, itu mengingatkan kembali kepada kita bahwa sebenarnya kita adalah orang-orang berdosa. Sebenarnya kita itu enggak layak. Sebenarnya keselamatan itu bukan datang buat kita, tetapi anugerah. Si Yesus bilang, nanti katanya pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal akan mendahului engkau ke surga dibandingkan kau murid-murid, gitu ya. Kan Yesus lagi bicara sama murid-muridnya tuh. Nanti gitu. Artinya orang-orang berdosa seperti kita, ya. Kan perempuan sundal itu perempuan itu
Aduh, dalam banget ya. Gereja itu bagaikan mempelai wanita yang dikuduskan, yang disucikan. Dan kita itu ketika kita sadar, kita menyesal, kita kembali bertobat, kita berhak untuk mendapatkan itu. Ada firman berkata begini, yang terdahulu apa? Iya, menjadi yang kemudian. Kita jangan sampai kalau mereka yang di sana tiba-tiba bertobat, mereka itu taatnya 10 kali lebih taat daripada kita. Jangan kaget kalau nanti mahkotanya lebih banyak. Halo Bapak Ibu Saudara, bagaimana keadaan kita? Kenalah Bapakmu, kenalah Allahmu. Seperti firman berkata, dia datang kepada kepunyaannya, tetapi kepunyaannya menolak dia, bahkan menyiksa, membunuh sampai mati di atas kayu salib. Tragis ya. Dan hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, mengingatkan kepada kita yang sebenarnya tidak layak, kita yang berdosa dijadikan layak menjadi anaknya, anak kesayangannya. Dan lebih daripada itu, kita berhak memiliki keabadian, yaitu surga, karena darah Yesus tertumpah untuk menyucikan segala dosa kita. Terakhir, kita baca Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir adalah suatu pertanyaan. Lalu apa yang kau lakukan dalam sisa hidupmu sesudah engkau tahu bahwa Kristus menjamin keselamatan untuk hidup yang kekal? Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Kolose, apapun yang kau kerjakan, artinya kau pikirkan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, kau renungkan talent apa yang Dia berikan kepadamu, engkau renungkan fasilitas apapun yang Dia percayakan kepadamu, sesungguhnya itu dari Tuhan. Dan apa yang bisa engkau lakukan? Itu sebabnya sekecil apapun yang engkau lakukan untuk Tuhan, dikatakan Tuhan akan memperhitungkannya dan memberikan engkau upah. Ketika kita melakukan sesuatu, ya nggak perlu dipuji-puji, ya. Wah, kau hebat, terima kasih ya, karena engkau semua bisa berjalan dengan baik. Waduh, engkau sumbanganmu dan lain-lain. Wah, engkau perhatianmu. Nggak salah, tetapi akan lebih mulia sekalipun tidak ada orang yang tahu apa yang kau buat. Kita melakukan sesuatu buat Tuhan, kadang-kadang kita korban waktu, kadang-kadang kita korban tenaga, kadang-kadang biaya juga kita keluarkan, belum lagi kita dicemooh, belum lagi ada perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan, yang seringkali seperti daging berkata, aku sudah berbuat baik, tetapi mereka tetap aja negatif. Itu enggak masalah. Ya, kita harus tahu yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan. Kerjakanlah sebagai ucapan syukurmu. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus, engkau akan dapat bagian dan Tuhan akan memberikan upah. Dia enggak pernah berhutang. Apa yang kau kerjakan, Dia juga balas. Dia berkati engkau melalui kesehatan, melalui anak-anakmu, melalui keluargamu, melalui suamimu, melalui istrimu, melalui mertuamu,
melalui teman-teman, bisnismu dan lain-lain. Allah tidak pernah salah. Dia nggak pernah keliru. Dia tahu apa yang kau lakukan. Ketika engkau lakukan sesuatu, bukankah dengan demikian ada alasan bagi Allah untuk memberkatimu? Bukankah dengan demikian ada alasan bagi Allah untuk menyembuhkanmu? Bukankah dengan demikian ketika engkau lakukan sesuatu ada alasan bagi Allah untuk memulihkan keluargamu, memulihkan bisnismu? Apa yang sukar buat dia? Orang mati 4 hari aja dihidupkan kembali, Allah berkuasa. Apalagi kalau cuma urusan-urusan makan. Tuhan memelihara kita. Dikatakan Yesus adalah Tuhan dan kita adalah apa? Hamba. Datanglah dengan kerendahan hati, katakan, Tuhan, aku hambamu. Apapun yang kau percayakan akan aku lakukan dengan segenap hati sebagai wujud ucapan syukur. Karena engkau sudah banyak berbuat bagiku. Engkau menjamin aku selama aku dalam dunia sampai aku bertemu dengan engkau. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Sesungguhnya tidak ada yang dapat kami banggakan tentang diri kami. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang bisa membuat aku ini adalah karena aku, tetapi semua karena Engkau. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat korban-Mu yang begitu besar. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Engkau menunjukkan bahwa Engkau berkorban kepada kami ketika kami masih berdosa. Dan hari ini Tuhan, kalau kami masuk dalam perjamuan kudus, biar kiranya tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang datang dengan susah hati, Engkau berikan penghiburan. Kalau di antara kami ada yang datang dengan segala persoalan dan jalan yang terasa buntu, Engkau sanggup membuka jalan yang baru. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau mengasihi dan Engkau sanggup untuk melakukan apapun bagi kami. Dan hidup yang Kau berikan ini Tuhan, apapun yang kami kerjakan dengan sepenuh hati sebagai ucapan syukur, dan Engkau memberikan upah. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan petugas perjamuan kudus bisa hadir ke muka, mempersiapkan diri. Hidupku dan beri damai di hatiku.
kita berdoa untuk perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, dan juga dengan ucapan syukur bahwa Engkau sudah mati bagi kami. Engkau mengasihi kami ketika kami masih berdosa, ketika kami masih belum mengerti. Engkau sudah memilih, memanggil kami, dan jadikan kami menjadi setia. Hari ini Tuhan, di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu. Engkau berkata, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Ya Tuhan, Engkau terlalu baik. Engkau berani mati dan berkorban buat kami. Lalu apa yang bisa kami buat bagi Engkau? Tubuhmu hancur dan Kau katakan itu untuk menyembuhkan sakit penyakitku. Darahmu tercurah dan itu untuk menghapuskan segala dosa. Oleh sebab itu Tuhan, ketika setiap kami makan tubuh dan darah-Mu, Engkau sucikan dan Kau kuduskan. Biar kiranya tubuh dan darah-Mu menjadi satu dalam hidup kami. Hati kami menjadi hati-Mu Tuhan, hati yang mengasihi. Seperti Engkau katakan kepada mereka, dosamu sudah diampuni. Dan itulah kami hari ini Tuhan. Dan ketika kami datang kepadamu, kami percaya Engkau menjamah kami, memperbarui hidup kami, dan hidup yang Kau berikan pada hari ini kami akan lakukan buat Engkau. Sekarang turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Kau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, ketika mereka sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mereka kekurangan diberkati oleh dalam nama Yesus. Demikian juga ketika mereka makan anggur yang merupakan lambang darah-Mu, karena tidak ada penyucian tanpa penumpahan darah. Dan hari ini menyucikan kami, menjadikan jadi baru, dan kami memiliki hak untuk hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Dia jamah hidupku, dan damai di hatiku. Semua tak berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah sedang hidupku, dan damai di hatiku. Semua tak berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah selalu. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dan beri damai. Haleluya. Ya Tuhan, semua telah berubah. Semua berubah, dan
Bapak Ibu saudara-saudara sudah dapat semua. Dan saudara yang di rumah juga bisa mempersiapkan diri. Kita akan lakukan perjamuan kudus bersama-sama. Pegang roti di tangan kananmu. Dan ini adalah lambang tubuh Kristus yang hancur untuk segala sakit penyakit kita. Kalau ada di sini yang kurang sehat, yang perlu disembuhkan, kuatkan imanmu. Kita tidak mensakralkan ini jadi jimat, begitu bukan, tidak ya. Tetapi ketika engkau percaya, waktu engkau makan, dalam hatimu berkata, aku akan sembuh dalam nama Yesus, maka mujizat itu terjadi. Kuatkan imanmu. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Pindahkan cawan, angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya, diampuni dosa. Mari kita sembah Dia. Angkat hatimu, angkat suaramu, angkat tanganmu dalam ucapan syukur dan penyerahan. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Ajaib, Engkau Allah yang ajaib. Jamah yang sakit dalam nama Yesus, jadilah seperti imanmu dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus, jamah Roh kami tersungkur di hadapan hadirat. Jamah setiap kami, penuhi dengan Roh-Mu, dengan kekuatan-Mu yang baru. Jamah, jadikan kami bahkan, berikan kekuatan, berikan maka setiap kehidupan kami seperti alat. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus.
Kau lihat hati kami, Kau lihat hidup kami. Ajaib. Apa yang Kau buat ajaib. Kau terlalu mengasihi kami. Kami sembah. Kami sembah. Sama setiap kami. Sama setiap kami. Penuhi dengan kuasa-Mu, penuhi dengan Roh-Mu, lengkapi dengan sukacita. Ya Tuhan, jangan ada satu pun yang Kau lewati. Bukankah Kau kenal, bukankah Kau mengasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak akan berhenti mengucap syukur. Seperti Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan Kau sebelum Kau memberkati aku. Dalam nama terima kasih Tuhan. Kami sembah, hati kami tersungkur. Ajaib, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang ajaib. Dan hati kami percaya Tuhan menjawab doaku. Tuhan sembuhkan kau. Tuhan buat yang baru. Yes, dalam nama Yesus. Tuhan, meteraikan setiap perkataanmu itu jadi kebenaran dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau sudah memberkati setiap kami dalam perjamuan kudus ini. Mungkin yang lalu kami banyak salah, tapi Kau perbaharui dan perbaharui terus, sampai akhirnya kami jadi sempurna di hadapan Engkau. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, apapun itu Tuhan, kami akan kerjakan untuk-Mu Tuhan, seperti Engkau adalah Tuhan dan kami adalah hamba. Biar kiranya hari ini adalah hari perkenanan itu, dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat perjamuan kudus. Bersama-sama kita katakan amin. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang
beserta jiwaku. Damailah dalam genggamanmu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku